apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Meskipun Yang Ke tidak tahu mengapa Bingyun tiba-tiba mengungkit kisah lama ini, Yang Ke merasa dia pasti punya alasan sendiri, jadi dia tidak menyela dan mendengarkan dengan tenang. Kemudian, saya mencapai kesuksesan dalam kultivasi saya dan mendirikan lembah hati es di wilayah utara. Menerima beberapa murid. Lembah hati es secara bertahap tumbuh hingga ukurannya saat ini, tetapi saya tidak pernah melupakan anugerah penyelamat hidup saya. 3.000 tahun yang lalu, saya meninggalkan lembah hati es, bersumpah bahwa bahkan jika saya menjelajahi seluruh batas bintang, saya akan menemukannya dan membalas kebaikannya. Setidaknya saya akan berterima kasih kepadanya secara langsung. Bingyun tersenyum tipis. Kita, para kultivator, harus membalas kebaikan sekecil apapun dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, apalagi anugerah penyelamat hidup. Sayangnya, sebelum saya dapat menyelidiki lebih lanjut, saya secara tidak sengaja jatuh ke alam rahasia kekosongan sunyi, di mana saya tinggal selama 3.000 tahun, sampai saya bertemu dengan Anda dan akhirnya dibebaskan. Mendengar ini, Yang Ke menyadari bahwa Bingyun telah terjebak di alam rahasia kekosongan sunyi selama 3.000 tahun. Memahami hal ini, Yang Ke terkejut. Di dalam alam rahasia kekosongan sunyi, Bingyun tidak dapat meningkatkan kultivasinya. Dengan kata lain, 3.000 tahun yang lalu dia sudah menjadi ahli alam kaisar tingkat ketiga. Jika dia tidak jatuh ke alam rahasia kekosongan sunyi, dia mungkin bisa mencapai tingkat kaisar agung dalam 3.000 tahun itu. Menemukan ahli itu adalah keinginan seumur hidup saya, jadi dimanapun dia berada, saya akan terus mencari sampai saya menemukannya, kata Bingyun dengan tegas. Yang Ke bertanya, lalu lembah hati es? Bingyun tersenyum tipis. Meskipun saya sendiri yang mendirikan lembah hati es, saya tidak bisa melindunginya selamanya. Akan lebih baik jika para murid mendapat membantunya terus tumbuh dan berkembang. Jika mereka tidak kompeten, kita hanya bisa membiarkannya merosot. Di dunia ini tidak ada sekte yang tidak pernah jatuh, tidak ada keluarga yang tetap makmur selamanya. Itu seperti siklus hidup dan mati, dan siklus surga. Yang Ke setuju. Apa yang Anda katakan masuk akal, senior. Bingyun melanjutkan. Ketika saya meninggalkan lembah hati es, saya masih agak khawatir. Jadi sebelum saya pergi, saya meninggalkan sesuatu di sekte. Itu adalah harta karun rahasia yang telah saya murnikan dengan teknik rahasia. Saya memberitahu beberapa murid bahwa jika sekte menghadapi malapetaka besar dan tidak mampu mengatasinya, mereka dapat mengirim saya pesan melalui harta karun itu, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk kembali secepat mungkin. Sambil berbicara, Bingyun diam-diam mengeluarkan tablet giok dari cincin spesialnya dan menunjukkannya di telapak tangannya sambil berkata, baru saja saya merasakan fluktuasi harta karun itu. Yang Ke melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tablet giok itu berkilauan dengan cahaya samar. Kadang terlihat dan kadang tidak, seperti kunang-kunang. Ekspresinya berubah dan dia berkata, lembah hati es mengalami pembantaian. Bingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin, tetapi kemunculan tiba-tiba begitu banyak ahli alam kaisar di kota roda es sangat tidak normal dan kemungkinan besar terkait dengan malapetaka sekte. Lalu, apa yang senior ingin saya lakukan? Tanya Yang Ke menatapnya. Bingyun telah banyak bicara dan mengeluarkan token giok ini, jelas menginginkan bantuannya. Bingyun berkata, saya perlu melanjutkan pemulihan selama 2 atau 3 hari lagi dan tidak bisa pergi dari sini. Jadi saya ingin meminta Anda pergi ke lembah hati es untuk diam-diam melihat perubahan apa yang telah terjadi di lembah itu. Yang Ke mengangguk tanpa berpikir dan berkata, tidak masalah, karena senior telah meminta, maka saya akan pergi. Namun sekte Anda adalah salah satu sekte teratas di wilayah utara, tidak mudah untuk masuk kan? Jika saya secara tidak sengaja memicu semacam formasi pembatas atau semacamnya dengan kekuatan saya saat ini. Jika Yang Ke benar-benar memicu formasi pembatas, Yang Ke pasti akan diperlakukan seperti tikus yang menyeberang jalan.
Semua orang akan ingin membunuhnya. Bahkan tanpa Bingyun, lembah hati es masih memiliki banyak ahli alam kaisar. Dia mungkin tidak dapat melarikan diri karena dia akan kalah jumlah. Jangan khawatir tentang itu. Ambil token ini. Tidak ada formasi pembatas yang dapat menghentikan Anda. Sambil berbicara, Bingyun mengeluarkan token lain. Benda itu sempurna, seolah diukir dari giok terindah di dunia, tanpa cacat sedikit pun. Kemudian sebuah karakter Yun besar terukir di atasnya. Mungkin nama Bingyun. Yang mengambilnya, Bingyun juga menyerahkan token giok bercahaya lainnya kepada Yang sambil berkata, "Ambil ini, Anda bisa menggunakannya untuk merasakan lokasi harta karun rahasia yang saya tinggalkan. Saat saya pergi, saya meletakkannya di area terlarang lembah hati es, jadi seharusnya masih ada di sana. Saya akan ingat." Yang mengangguk dengan sungguh-sungguh dan memasukkan kedua token giok itu ke dalam cincin spesialnya. "Ambil ini juga." Bingyun tiba-tiba menyerahkan sebuah manik bulat kepadanya. Mata Yang berbinar dan dia berseru, "Pil mutlak kaisar." Dia sangat familiar dengan benda bulat seperti manik ini. Itu justru jelas pil mutlak kaisar. Dia sebelumnya telah memperoleh pil mutlak kaisar dari kaisar waktu di tanah 4 musim, yang kemudian dia gunakan di alam rahasia sekte 1000 daun. Dengan satu gerakan, kekuatan waktu meresap ke udara, mengalahkan boneka mayat kaisar tingkat 3. Dia sendiri bahkan menggunakan kekuatan itu untuk maju ke tingkat sumber do 3. Pil mutlak kaisar menyegel kekuatan penuh serangan ahli alam kaisar yang mulia. Dan ahli alam kaisar yang mulia biasa bahkan tidak dapat memadatkannya. Hanya ahli di tingkat kaisar yang mulia 2 atau lebih tinggi, dengan mengerahkan upaya dan waktu yang sangat besar, yang mungkin dapat memadatkannya. Benda-benda seperti itu biasanya diberikan kepada junior oleh ahli alam kaisar yang mulia sebagai alat penyelamat hidup. Setiap ahli alam kaisar yang mulia tidak akan memadatkan terlalu banyak. 3 dalam seumur hidup adalah batasnya. Memadatkan terlalu banyak akan berdampak negatif pada fondasi seseorang. Yang tidak menyangka Bingyun akan begitu murah hati, langsung memberinya pil mutlak kaisar untuk membela diri. Bingyun berkata, "Ini dipadatkan ketika saya pertama kali maju ke tingkat ketiga alam kaisar. Ini berisi teknik rahasia saya, jadi gunakanlah dengan hati-hati." Yang dengan senang hati menerimanya, dengan hati-hati menyimpannya dan berdiri berkata, "Tanpa basa-basi lagi, saya akan pergi sekarang. Hati-hati dalam segala hal yang akan Anda lakukan. Jika Anda ketahuan, cukup keluarkan token saya, dan gadis-gadis kecil itu tidak akan berani menyentuh Anda." Bingyun memperingatkan. Yang terkekeh dan berkata, "Saya lega mendengar itu, senior." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tidak ada murid laki-laki di lembah hati es. Bingyun menetapkan aturan bahwa lembah itu hanya merekrut murid perempuan, sama seperti lembah hati es di Bintang Pasang Merah. Ketika Yang pergi ke lembah hati es di Bintang Pasang Merah, dia tidak menemukan jejak laki-laki. Sekte itu penuh dengan perempuan, beberapa ramping, beberapa gemuk, beberapa cantik. Setiap pria yang datang ke lembah hati es mungkin akan terpesona oleh pemandangan itu. Awalnya Yang seharusnya bukan orang yang menyelidiki masalah ini, namun di antara murid-murid Bingyun, yang terkuat Fan Xin hanya berada di tingkat kedua alam sumber do. Kekuatan sebenarnya jauh lebih rendah daripada Yang. Jadi Bingyun tidak punya pilihan selain meminta bantuan Yang. Yang sangat menyadari hal ini. Terlebih lagi Bingyun tidak hanya memberikan token tetapi juga menganugerahkannya pil mutlak kaisar, menunjukkan betapa dia menghargai masalah ini. Dengan pelindungan ganda ini, Yang merasa bahwa bahkan jika dia menyusup ke lembah hati es untuk menyelidiki, itu tidak akan terlalu berbahaya. Kota roda es tidak terlalu jauh dari lembah hati es, dapat dicapai dalam 1 jam dengan penerbangan langsung. Lagi pula kota roda es adalah titik transit untuk berkomunikasi dan pertukaran materi lembah hati es dengan dunia luar. Jika terlalu jauh dari sekte, itu akan kehilangan tujuannya. Yang tidak mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun dan meninggalkan kota roda es sendirian. Perlahan terbang menuju lembah hati es.
Baru setelah gelap, Yangke tiba di tepi lembah hati es. Seluruh lembah hati es terletak di lembah yang luas, dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi. Medannya mudah dipertahankan dan sulit diserang, dan lingkungannya indah dengan energi spiritual yang melimpah. Jelas terlihat bahwa Pingyun telah mempertimbangkan dengan matang lokasi markas lembah hati es. Pasti ada garis selai yang sangat baik di sini. Jika tidak, energi spiritualnya tidak akan begitu melimpah. Untuk memasuki lembah hati es, seseorang harus melewati lorong panjang 1000 kaki di pintu masuk lembah. Murid perempuan lembah hati es menjaga kedua sisi dan ujung lorong ini, sehingga mustahil bagi orang yang tidak berwenang untuk masuk. Yangke tentu saja tidak bisa masuk secara terang-terangan melalui pintu masuk. Tujuan utamanya datang adalah untuk menemukan murid yang telah menghubungi Pingyun dan menanyakan apa yang terjadi di lembah hati es. Dia berkeliling di sekitar perimeter luar lembah hati es untuk sementara waktu sebelum menuju ke satu arah. Setelah beberapa saat, Yangke berhenti memindai area di depannya dengan indera ilahinya. Sebuah penghalang tak terlihat menghalangi jalannya, jelas merupakan formasi pelindung dan siaga lembah hati es. Jika orang luar memicunya, seluruh lembah hati es akan waspada, sehingga Yangke tidak mungkin melarikan diri. Yangke tidak bertindak gegabah, tetapi bersembunyi di balik bayangan, menunggu sekitar 1 jam. Setelah memastikan bahwa area tersebut sepi dan tidak ada murid lembah hati es di sekitar, dia mengeluarkan token yang diberikan Pingyun kepadanya dan melambaikannya sedikit ke arah penghalang. Seberkas cahaya misterius melesat keluar dari token itu, dan sesaat kemudian pembatas itu terbuka tanpa suara. Yangke tidak ragu-ragu melesat masuk ke dalamnya. Dengan gelombang kekuatan spesial, dia menghilang ke tempat yang gelap seperti hantu, sekaligus menggunakan teknik kekosongan untuk menyembunyikan auranya. Dia telah memasuki lembah hati es dengan begitu mudah. Tampaknya token yang diberikan Pingyun kepadanya memang dapat mengabaikan semua pembatasan dan formasi di dalam lembah itu. Keberhasilan ini sangat meyakinkan Yangke. Dia mengeluarkan token giok lain, merasakan lokasi harta karun rahasia itu, dan berjingkat ke arahnya. Semakin jauh dia pergi, semakin banyak pendekar bela diri yang dia temui, jelas murid-murid lembah hati es. Lembah hati es sebagai salah satu sekte teratas di wilayah utara pasti memiliki banyak murid. Namun murid-murid yang ditemui Yangke tidak terlalu kuat. Yang terkuat hanya berada di alam sumber Do. Dengan kekuatan dan teknik penyembunyiannya, dia tidak takut ditemukan. Setengah jam kemudian, Yangke mengitari sebuah bangunan dan tidak masuk lebih jauh ketika dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah aneh. Ia mendengar suara laki-laki datang dari bangunan di dekatnya dan sepertinya ada lebih dari 1 orang. Jelas 2 pria sedang berbincang. Bagaimana mungkin ada laki-laki di lembah hati es? Yangke tercengang. Ini adalah sekte wanita. Laki-laki umumnya tidak diizinkan masuk. Mungkinkah ada murid lembah hati es yang tidak tahan kesepian dan diam-diam menyimpan kekasih di sini? Pikiran ini mengejutkan Yangke. Jika ini benar, maka reputasi lembah hati es akan hancur total. Namun setelah dipikirkan lebih dalam, hal itu tampaknya tidak mungkin. Lembah hati es adalah sekte yang luas dengan puluhan ribu murid. Mustahil bagi seseorang untuk diam-diam menyimpan seorang pria di sini tanpa ketahuan. Terlebih lagi, lembah hati es tidak melarang pernikahan. Jika seorang murid jatuh cinta pada pria lain, mereka dapat menikahinya. Meskipun setelah menikah mereka tidak akan lagi menjadi anggota lembah hati es. Lembah hati es tidak menetapkan aturan yang terlalu ketat mengenai hubungan romantis. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki keinginan dan wajar bagi murid untuk bertemu pria yang mereka sukai saat bepergian. Jadi aturan ini cukup terbuka. Namun bertemu pria di sini tetap mengejutkan Yangke, karena kecuali seseorang memiliki status luar biasa, mustahil bagi mereka untuk tinggal di lembah hati es. Rasa ingin tahunya terpicu dan awalnya dia ingin diam-diam menyelidiki apa yang dilakukan kedua pria itu di sini. Tetapi ketika salah satu dari mereka tanpa sengaja mengungkapkan jejak kekuatan, Yangke segera tidak berani bertindak gegabah. Karena orang itu sebenarnya adalah seorang ahli yang kuat di tingkat kedua alam kaisar. Meskipun dia pernah bertarung melawan pendekar alam kaisar tingkat pertama sebelumnya dan bahkan membunuh beberapa, tetapi dia belum pernah bertarung melawan yang tingkat kedua.
dan tidak tahu seberapa kuat seorang ahli tingkat kedua. Dia memiliki misi lain untuk diselesaikan dan tentu saja tidak mampu menghadapi masalah yang tidak perlu. Jadi, setelah berpikir sejenak, Yangga dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. "Siapa?" teriak keras terdengar dari dalam pavilion, diikuti oleh sosok yang melesat keluar. Yangga terkejut menyadari bahwa dia telah meremehkan kewaspadaan ahli alam kaisar tingkat kedua ini. Dia hanya lewat, namun dia telah ditemukan. Pada saat kritis ini dia tidak berani ragu-ragu dan segera berteleportasi pergi, menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, sosok agung muncul di tempat dia bersembunyi. Wajahnya muram saat dia melepaskan indera ilahnya untuk mencari di sekitar, tetapi tidak menemukan apapun. Seorang pemuda lain segera menyusul, berdiri di samping pria parubaya itu dan merutkan kening berkata, "Paman Yo, ada apa?" Pria parubaya itu berkata, "Seseorang tadi ada di sini." Pemuda itu bertanya dan heran, "Siapa itu?" Pria itu menggelengkan kepalanya berkata, "Saya tidak tahu, tapi orang ini pergi sangat cepat dan masih ada jejak fluktuasi energi spesial yang tersisa di sini." "Energi spesial?" Pemuda itu berseru kaget. "Paman, maksud Anda seseorang di lembah hati es mahir dalam energi spesial?" Pria parubaya itu berpikir sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejauh yang saya tahu, tidak ada seorang pun di lembah hati es yang mahir dalam kekuatan aneh ini. Fluktuasi spesial yang tersisa di sini mungkin karena seseorang telah memasang semacam susunan teleportasi di sini sebelumnya." Mendengar penjelasannya, pemuda itu menjadi jauh lebih tenang dan tersenyum. "Saya pikir lembah hati es memiliki beberapa jenius yang mengolah energi spesial. Ternyata itu adalah susunan teleportasi. Tapi saya bertanya-tanya, orang seperti apa yang begitu bosan?" Pria parubaya itu berkata, "Si'er, Anda seharusnya tahu. Bukankah ada banyak penentangan terhadap pernikahan ini di dalam lembah hati es? Terutama pemimpin sekte generasi itu. Dia mungkin telah mengatur seluruh urusan ini." Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, "Lalu kenapa kalau memang dia? Hari pernikahannya 2 hari lagi. Saya akan membawa Ziyu kembali ke sekte saat itu. Dan mulai saat itu, dia tidak akan lagi berhubungan dengan lembah hati es." Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Ziyu adalah yang terbaik di antara generasi muda lembah hati es. Dan dia terkenal di seluruh wilayah utara. Baik dari segi kultivasi maupun bakat. Dia sama sekali tidak kalah dengan Anda. Dan dia adalah pasangan yang cocok untuk Anda." Mendengar nama Ziyu, ekspresi lembut muncul di wajah pemuda itu. Pria parubaya itu berkata pelan, "Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin Si'er jatuh cinta padanya?" Dia murtan kening kepada pemuda itu dan menunjuk. "Meskipun seni tertinggi meminta cinta, di sekte meminta cinta kita membutuhkan masuki do melalui cinta. Dan semakin dalam cinta, semakin cepat kultivasi. Si'er, Anda harus tahu bahwa jika pihak lain tidak membalas perasaan Anda akan menderita akibat buruk ketika Anda menguasai teknik tersebut. Apakah Anda yakin bisa menaklukkannya dan membuatnya setia kepada Anda? Ayah Anda hampir binasa karena ini. Untungnya ibu Anda tergerak oleh cintanya di saat-saat terakhir. Jadi guru Anda tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda. Karena Anda memikul masa depan sekte meminta cinta kita di pundak Anda." Pemuda itu berkata dengan percaya diri, "Guru, jangan khawatir. Selama Ziyu kembali ke sekte bersama saya pasti akan menaklukkan jiwa dan raganya. Si'er benar-benar mewarisi ajaran ayah tentang seni menaklukkan wanita." "Bagus, Anda memiliki kepercayaan diri ini. Kembalilah dan istirahat dulu. Hari baik akan tiba dalam 2 hari dan pemimpin sekte akan datang dan Anda perlu istirahat yang cukup." Mendengar itu, pemuda itu berseru kaget. "Ayah akan datang sendiri. Bukankah itu terlalu membanggakan lembah hati es?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Meskipun lembah hati es agak dilebih-lebihkan sekarang, dulunya itu adalah salah satu sekte teratas di wilayah utara. Pada masa pendiri lembah hati es masih hidup, itu setara dengan sekte meminta cinta milik kita. Membanggakan mereka tidak apa-apa. Lagi pula ini adalah kesempatan bagi Anda.
Bagaimana mungkin pemimpin sekte melewatkannya? Itu luar biasa, kata pemuda itu dengan gembira. Yangka bergerak melewati berbagai batasan dan formasi lembah Ts, memegang token yang diberikan kepadanya oleh Bing Yun, tanpa khawatir akan memicu apapun. Dia masuk semakin dalam, menghindari segala macam potensi bahaya. Sekitar 1 jam kemudian dia tiba-tiba di tempat yang sangat dingin. Seluruh lembah Ts adalah lingkungan yang sangat dingin, karena para muridnya mengolah teknik berbasis es dan seni rahasia, membuat pelatihan mereka di lingkungan seperti itu 2 kali lebih efektif. Namun tempat ini bahkan lebih dingin, bahkan seseorang sekuat Yangke pun harus mengalirkan kekuatan asalnya untuk merasa sedikit lebih baik. Tidak seperti di luar, begitu berada di dalam, Yangke tidak lagi dapat merasakan kehadiran orang hidup manapun. Ini pasti area terlarang lembah Ts. Setiap sekte memiliki area terlarangnya sendiri. Banyak di antaranya adalah tempat untuk menyimpan tablet leluhur, sementara yang lain adalah tempat kultivasi yang hanya dapat diakses oleh beberapa orang terpilih di dalam sekte tersebut. Area terlarang lembah Ts memiliki 2 tujuan. Pertama, tempat bagi murid-murid unggul untuk berkultivasi, dan kedua, tempat pengasingan. Jika seseorang murid melakukan pelanggaran apapun, mereka mungkin dipenjara di sini. Dingin yang ekstrim di sini adalah sesuatu yang bahkan murid-murid lembah Ts pun tidak dapat tahan lama. Di depan terbentang lorong yang tertutup es. Yangke dengan token di tangan menerobos penghalang dan masuk lebih dalam. Semakin jauh dia pergi, semakin jelas hukum es yang mengelilinginya. Yangke diam-diam merasa khawatir, mengetahui tempat ini pasti sangat penting bagi lembah Ts. Jika murid-murid lembah Ts berkultivasi di sini, kultivasi mereka pasti akan maju pesat. Tentu saja prasyaratnya adalah mereka harus mampu menahan invasi niat dingin. Jika tidak, mereka pasti akan membeku menjadi patung es. Di kedua sisi lorong es terdapat dinding seputih cermin, diukir dengan banyak figur yang tampak hidup. Setelah memandanginya beberapa saat, Yangke menyadari bahwa figur-figur itu telah hidup tepat di depan matanya, masing-masing dengan postur anggun, melompat dan berputar, seolah-olah mendemonstrasikan teknik rahasia yang sangat ampuh. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Namun sayangnya, ia tidak menguasai teknik berbasis es. Jadi meskipun ada kesempatan seperti itu, hal itu tidak banyak berguna baginya. Ia tidak dapat menemukan misteri apapun dari pola-pola tersebut. Ia hanya merasa pola-pola itu aneh. Ia menghela nafas pelan, menyadari bahwa ini bukanlah takdirnya, dan tanpa ragu-ragu lagi berjalan lurus menuju ujung jalan es. Sesaat kemudian ia sampai di ujung, dan pemandangan tiba-tiba terbuka di depannya. Melihat ke depan, ia melihat sebuah danau es memancarkan hawa dingin yang menusuk. Tanah juga membeku, dan hukum es yang ada di mana-mana tampaknya mampu membekukan jiwa seseorang. Yangke menggigil tanpa alasan yang jelas, lalu mengaktifkan secuil energi sumbernya untuk melawan hawa dingin yang menyebar. Karena dinginnya, area terlarang ini dipenuhi kabut putih, mengaburkan sebagian dalamnya. Namun Yangke sama-sama dapat melihat sebuah pulau kecil di tengah danau es, dan di pulau itu sesosok duduk bersila. Apakah ini murid lembah Ts yang memanggil awan es melalui teknik rahasia? Pikiran ini terlintas di benak Yangke. Ia diam-diam melepaskan indera ilahnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa kultivasi orang ini itu sama dengan miliknya. Keduanya berada di tingkat ketiga alam sumber Do. Namun yang membingungkannya adalah entah mengapa ia merasa aura wanita itu agak familiar, seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tepat ketika Yangke dipenuhi kecurigaan, suara berdengung tiba-tiba terdengar dari pulau kecil itu. Jantung Yangke berdebar kencang. Di lubuk hatinya ia merasa sesuatu memanggilnya, dan hal itu berada di pulau kecil di tengah danau yang membeku. Penemuan ini membingungkannya, dan ia tidak tahu apa yang memanggilnya. Leluhur. Sebuah suara merdu tiba-tiba terdengar dari pulau kecil itu, memanggil dengan suara gemetar ke arah Yangke. Leluhur, apakah itu Anda? Anda datang untuk menemui Yu'er. Dilihat dari nadanya, sepertinya dia salah mengira Yangke sebagai orang lain. Namun setelah mendengar suara ini, Yangke tiba-tiba mengerti mengapa aura wanita itu terasa agak familiar. Ia juga tahu siapa orang ini.
Ia pernah melihatnya beberapa hari yang lalu. Meskipun mereka tidak banyak berinteraksi, Yangke masih mengingat aura dan suaranya. Ia batuk ringan, mencoba membuat suaranya terdengar sopan agar tidak mengejutkan pihak lain, dan berkata, "Nona Ziyu." Pemilik suara di pulau itu memang terkejut dan berteriak, "Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Ini adalah area terlarang lembah hati es tanpa izin dari petinggi sekte, bahkan dia pun tidak bisa masuk. Namun seorang pria tiba-tiba muncul di sini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut?" Sebuah ilham tiba-tiba muncul dan Ziyu mendengus dingin. "Apakah Anda dari sekte meminta cinta? Apakah Feng Xi mengirim Anda ke sini?" Nada suaranya dipenuhi dengan permusuhan dan penolakan yang luar biasa. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Feng Xi untuk menyinggungnya. Yangke berdiri diam dan berkata, "Nona Ziyu, salah paham. Saya tidak mengenal Feng Xi dan saya juga bukan dari sekte meminta cinta. Saya datang ke sini karena pesan pemanggilan dari Nona Ziyu." "Pesan pemanggilan?" Ziyu terkejut lalu berseru, "Bagaimana Anda tahu? Itu adalah pesan yang saya kirim untuk memanggil pendiri sekte kami." Di pulau kecil di tengah danau es, Ziyu sangat ketakutan. Terpenjara di sini. Ia menurut ajaran gurunya telah berkomunikasi dengan harta karun rahasia yang ditinggalkan leluhurnya, berharap dapat memanggil leluhur yang telah hilang selama ribuan tahun untuk mencari keadilan baginya. Gurunya telah mengatakan kepadanya bahwa jika ada seseorang di dunia yang dapat menyelamatkannya dari kesulitan ini, itu hanyalah leluhurnya. Namun gurunya juga mengatakan bahwa sejak meninggalkan lembah hati es 3.000 tahun yang lalu, leluhurnya telah menghilang tanpa jejak. Dalam 3.000 tahun ini, lembah hati es telah mengalami beberapa bencana. Selama bencana-bencana itu, gurunya juga telah berkomunikasi dengan harta karun rahasia, mengirimkan pesan kepadanya sesuai dengan metode yang ditinggalkan leluhurnya, tetapi tidak pernah menerima balasan. Banyak petinggi sekte percaya bahwa leluhur mereka mungkin telah binasa di suatu tempat di alam bintang. Jika tidak, mengapa dia tidak kembali? Bahkan gurunya sendiri tidak yakin apakah leluhurnya masih hidup atau sudah meninggal. Upaya Ziyu untuk berkomunikasi dengan harta karun rahasia untuk mengirim pesan kepada leluhurnya adalah upaya terakhir yang putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan benar-benar menerima pesan dan datang ke tempat ini. Yang lebih mengejutkannya adalah orang yang datang itu seorang pria. Bukankah harta karun itu ditinggalkan oleh leluhurnya? Bukankah leluhurnya itu seorang wanita? Ada apa dengan pria ini? Ziyu benar-benar bingung dan tidak bisa memahaminya sama sekali. Saat dia bertanya-tanya dan berspekulasi tentang identitas Yangke, suara Yangke terdengar lagi dari seberang. "Nona Ziyu, bolehkah saya datang untuk berbicara? Percakapan seperti itu mungkin akan mengganggu orang lain." Ziyu menekan keterkejutannya di hatinya dan berkata dengan tenang, "Jika Anda tahan dingin di sini, silakan datang." Yangke tersenyum tipis dan melompat ke tengah danau es. Detik berikutnya dia berdiri di pulau kecil itu, dan setelah diperiksa lebih dekat, wajah yang familiar langsung terlihat. Benar-benar dia. Yangke juga sangat terkejut. Dia telah bertemu wanita bernama Ziyu ini beberapa hari yang lalu. Saat itu dia sedang dikepung oleh orang-orang dari sekte Wenqing. Setelah dia menyelamatkannya, dia tidak hanya tidak berterima kasih padanya, tetapi juga melarikan diri dengan waspada setelah mendengar Fan Xin dan yang lainnya menjelaskan latar belakang mereka. Dia hanya tidak tahu mengapa dia dipenjara di area terlarang ini lagi. "Anda?" seru Ziyu terkejut saat melihat wajah Yangke, tetapi menyadari suaranya agak keras. Dia cepat-cepat menutup bibir merahnya dengan tangannya. Matanya yang indah sedikit bergetar saat dia berkata, "Bagaimana mungkin Anda?" Dia tentu saja mengingat Yangke. Lagi pula mereka baru bertemu beberapa hari yang lalu, dan Yangke bahkan telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi yang tidak bisa dia mengerti adalah bahwa pria yang baru dia temui sekali ini akan datang ke area terlarang lembah hati es dan tanpa ada yang menyadarinya. "Nona Ziyu, jangan takut. Saya tidak punya niat buruk terhadap Anda." Melihat ekspresi waspadanya, Yangke cepat mundur selangkah. "Saya di sini atas nama seseorang." "Atas nama seseorang? Siapa?" tanya Ziyu hati-hati. Yangke tersenyum sedikit. "Lihat ini."
Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan dan melemparkan sebuah token kepada Ziyu. Token yang sama yang diberikan Bingyun kepadanya. Ziyu menerimanya dengan curiga, melirik Yangke dengan tatapan bingung, lalu dengan hati-hati memeriksa token tersebut. Detik berikutnya, tubuh Ziyu tiba-tiba bergetar, matanya yang indah berlebar. Cahaya aneh bersinar di matanya, ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan saat ia berseru dengan gembira. Ini aura leluhur. Meskipun ia tidak mengenali token itu, aura yang tersisa di atasnya tak terbantahkan. Jelas identik dengan aura harta karun rahasia yang ditinggalkan leluhur di sini. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Yangke dan terkejut. Campuran kegembiraan dan kegugupan di matanya yang bertanya. Orang yang mengirim Anda ke sini, apakah itu? Yangke meletakkan jari di bibirnya, memasang sikap misterius dan penuh teka-teki. Namun Ziyu sangat gembira. Sambil menggenggam erat token itu, dia menahan air mata dan berkata, "Saya tahu leluhur selamat dan sehat. Guru, akhirnya Anda bisa tenang." Nada suaranya tiba-tiba berubah. Tanpa alasan yang jelas menyebut gurunya lagi, meskipun tidak jelas siapa gurunya. Saat berbicara, dia langsung mengeluarkan manik komunikasi. Indra ilahinya melonjak saat dia bersiap untuk mengirim pesan ke dalamnya. Yangke merutan kening dan bertanya, "Apa yang Anda lakukan?" Ziyu menjawab, "Guru khawatir tentang keselamatan leluhur. Dia akan sangat gembira mengetahui bahwa leluhur selamat dan sehat." Yangke bernada tinggi dan berkata, "Jangan beritahu guru Anda tentang ini dulu." "Mengapa?" Yangke berkata, "Senior Bingyun tidak nyaman untuk menunjukkan dirinya sekarang. Dia akan datang ke sini dalam beberapa hari, dan guru Anda akan mengetahuinya saat itu." Mendengar kata-kata Yangke, Ziyu berhenti bertindak. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Saya terlalu bersemangat. Ngomong-ngomong, saya belum bertanya bagaimana harus memanggil kakak senior." Yangke berkata, "Panggil saja saya Yangke." "Jadi kakak senior Yang?" Ziyu tersenyum lebar, tampak benar-benar rileks. Senyumnya hampir membuat dunia kehilangan warnanya. Yangke sedikit terkejut, tetapi dengan cepat pulih. Ziyu memperhatikan perubahan ekspresinya dan diam-diam mengaguminya, karena hanya sedikit pria yang bisa tetap tidak terpengaruh oleh kecantikannya. Banyak pria memandanginya dengan nafsu yang tak terkendali. Yangke hanya sesaat terkejut. Kemampuannya untuk tetap tidak terpengaruh oleh kecantikannya jelas menunjukkan disiplin dirinya yang luar biasa. Ziyu bersikap kasar terakhir kali dan belum berterima kasih kepada kakak senior Yang karena telah menyelamatkan nyawa saya. Mohon jangan tersinggung, kata Ziyu agak meminta maaf. Setelah mengetahui bahwa Yangke dikirim oleh leluhurnya dan merasakan ikatan yang sangat kuat dengan pria di hadapannya, jadi dia memanggilnya kakak senior. Tanpa ragu-ragu, seolah-olah mereka benar-benar saudara kandung. Meskipun Lembah Hati Es tidak memiliki murid laki-laki dan dia tidak pernah memiliki kakak senior atau junior, Yangke memberinya perasaan yang sangat dapat diandalkan. "Tidak apa-apa, Nona Ziyu pasti sedang menghadapi beberapa masalah," kata Yangke sambil tersenyum tipis. Ziyu mengangguk sedih dan berkata dengan senyum asam, "Kakak senior yang bisa tahu, saya memang sedang mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini. Apakah ada perubahan di Lembah Hati Es? Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memberitahu saya," tanya Yangke. Dia datang ke sini karena dua alasan. Pertama, untuk menemukan murid Lembah Hati Es yang telah mengirim pesan kepada Bingyun. Dan kedua, untuk menanyakan apa yang terjadi di Lembah Hati Es. "Kakak senior Yang, panggil saja saya adik junior," kata Ziyu lembut. Dia pernah menyaksikan serangan Yangke sebelumnya, dengan mudah mengalahkan Chongyang dari Sekte Wenqing hanya dengan satu gerakan. Dia tahu dia tidak bisa melakukan itu, jadi meskipun tingkat kultivasi mereka sama, Ziyu merasa lebih rendah dari Yangke. Dikatakan sebagai kejadian yang tak terduga, tetapi sebenarnya semuanya dimulai karena saya. Saat Ziyu berbicara, rasa bersalah yang mendalam muncul di wajahnya. Setelah terdiam sejenak, ia mendongak dan bertanya, "Kakak senior Yang, Anda tahu tentang Sekte Wenqing kan?" Yangke mengangguk.
Meskipun ia tidak banyak tahu tentang sekte Wenqing, setidaknya ia tahu bahwa sekte itu memiliki pengaruh yang cukup besar di wilayah utara dan banyak ahli di dalamnya. Dari segi status, sekte itu setara dengan sekte-sekte seperti Istana Suci Qingyang, Tanah Suci Tianwu, dan Istana Wuhua di wilayah selatan. Sekte Wenqing memiliki teknik kultivasi yang disebut teknik Wenqing tertinggi, kata Ziyu pelan. Teknik ini sangat unik. Sebagian besar alasan mengapa sekte Wenqing mampu mendominasi wilayah utara selama bertahun-tahun adalah karena teknik ini. Konon teknik ini diciptakan oleh seorang ahli tingkat kaisar agung yang bernama Wenqing untuk mengkultivasi teknik ini. Seseorang harus memasuki Do melalui emosi. Semakin dalam emosi seseorang, semakin cepat ia dapat berkultivasi. Yang terkejut dan berkata, bukankah ini berarti semua orang di sekte meminta cinta adalah orang-orang yang romantis tanpa harapan? Ziyu mencibir dan berkata, romantis tanpa harapan? Kakak senior Yang, Anda terlalu memuji mereka. Yang bertahan kening dan berkata, bukankah dikatakan bahwa seseorang harus memasuki Do melalui cinta? Jika seseorang tidak jatuh cinta, bagaimana seseorang dapat berkultivasi teknik meminta cinta tertinggi ini? Ziyu mengangguk dan berkata, memang seseorang perlu masuki Do melalui cinta. Selama kultivasi seseorang juga perlu tergerak oleh cinta dan mengalami romansa yang tak terlupakan itu. Namun, murid-murid elit sekte meminta cinta mulai mempelajari teknik meminta cinta tertinggi sejak usia muda, mencari wanita yang mereka cintai dan mengembangkan perasaan untuk mereka. Karena teknik ini, sedikit wanita yang dapat menolak kelembutan dan kasih sayang murid-murid sekte meminta cinta. Seringkali mereka menjadi sangat terjerat setelah hanya sedikit kontak dan tidak dapat melepaskan diri. Teknik ini sangat aneh. Yang terkejut. Jika hanya dia perlu memasuki Do melalui cinta, itu akan baik-baik saja. Namun teknik tertinggi meminta cinta ini bahkan dapat mempengaruhi objek cintanya. Ini terlalu aneh. Ini hanyalah senjata pamungkas untuk memikat perempuan. Dengan teknik tertinggi meminta cinta, wanita mana di dunia ini yang dapat menolak pesonanya? Karena mengkultivasi seni tertinggi meminta cinta tidak hanya membutuhkan praktisi untuk jatuh cinta, tetapi juga objek kasih sayangnya untuk membalas. Jika wanita itu tidak membalas, murid sekte meminta cinta akan menderita akibat buruk. Semakin dalam kasih sayangnya, semakin kuat akibatnya. Saat Ziyu berbicara, rasa jijik yang mendalam muncul di mata indahnya. Jika murid sekte meminta cinta bisa tetap setia pada satu wanita, itu akan baik-baik saja. Setidaknya mereka berdua bisa hidup bahagia selamanya. Tetapi kuncinya adalah, setelah mengkultivasi teknik ini, murid sekte meminta cinta berkembang dengan sangat cepat. Hanya sedikit wanita yang dapat mengimbangi kecepatan kultivasi mereka. Seringkali dalam beberapa tahun, kesenjangan kekuatan di antara mereka akan melebar secara signifikan. Begitu kesenjangan kultivasi menjadi terlalu besar, wanita yang mereka cintai menjadi tidak berguna bagi murid sekte meminta cinta. Jadi mereka perlu menemukan wanita dengan kultivasi serupa untuk dicintai. Dan seterusnya, sampai kultivasi mereka terus meningkat. Yang kemudian ludah, wajahnya dipenuhi rasa iri. Bukankah ini berarti setiap murid sekte Wenqing memiliki 3 istri dan 4 selir? Dan istri serta selir itu semuanya sangat setia kepada mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka? Ziyu melirik Yangke dan menegur. Kakak senior Yang, mengapa Anda terlihat begitu iri? Yangke menyeka air liur dari sudut mulutnya dan dengan cepat melambaikan tangannya berkata, Tidak, itu sama sekali tidak benar. Metode kultivasi ini sungguh keterlaluan dan keji. Saya membenci metode kultivasi yang tidak manusiawi dari lubuk hati ini. Entah Ziyu mempercayainya atau tidak, dia tidak mempedulikan hal itu dan melanjutkan. Murid elit sekte Wenqing yang telah mengkultivasi keterampilan tertinggi Wenqing memiliki 3 istri dan 4 selir yang dianggap sebagai jumlah yang sedikit. Beberapa dari mereka telah merebut hati puluhan atau bahkan ratusan wanita di sepanjang jalan. Dan wanita-wanita itu masih setia kepada mereka. Saya benar-benar tidak tahu apakah mereka bodoh. Pada titik ini, Ziyu menggertakkan giginya tampak kecewa kepadanya.
Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.